Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Dapasan Fikri dari kelompok E dari mata kuliah Pengantar Teknologi Maju. Sebagai MC, pada presentasi kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Our Dream Robotic Pet, tentang topik mengenai penerapan robotika yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, khususnya di bidang kesenian dan hiburan. Next slide. Ya, sebelum memulai ini ada anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Dava atau saya sendiri, kemudian ada Hadi, Rikza, Tiara, dan Vanessa. Next. Ya, produk yang akan kami pakai sebagai hasil diskusi adalah Kiki AI. Kiki AI adalah robot yang dibuat oleh Zeotic AI yang terdiri dari engineers, designers, dan researchers dari berbagai belahan dunia. Kiki AI ini adalah robot yang dapat belajar dari pemiliknya dan disupport oleh kecerdasan buatan. Kiki AI dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri sesuai dengan sifat dan keseharian serta tingkah laku pemilik terhadapnya. Tingkah lakunya merupakan hasil analisa yang diambil melalui rekaman sebelumnya dari pemilik terhadap Kiki. Sehingga Kiki AI ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Next. Oke, selanjutnya robot Kiki ini sendiri memiliki beberapa bagian yang menjadikannya sebagai sebuah robot. Ada sensor, aktuator, kontrol, dan power. Dimulai dari sensor. Jadi, sensor adalah elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan komputer. Umumnya, sensor ini dibentuk dari transducer yang telah mengubah besaran fisik atau kimia tersebut menjadi bentuk yang lainnya. Untuk robot ini sendiri, sensor yang dapat kita lihat yaitu di matanya, yaitu sensor kamera, dan juga beberapa sensor sentuhan yang berada di bagian tubuhnya. Lalu, ada juga aktuator, yaitu sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram. Lalu kontrol ini ya untuk menggerakkan aktuator, mengontrol sensor ini, dan terakhir power yaitu energi untuk menyalakan robot ini, misalnya seperti baterai. Lalu dari gabungan semua ini menjadikan robot ini memiliki kemampuan berpikir yang mendekati seperti manusia. Next. Berikut ini detail dari robot Kiki AI. Next, untuk spesifikasinya. Beberapa spesifikasi dari Kiki AI yang pertama adalah Kiki AI memiliki teknologi face recognition dan juga object recognition yang mampu mengenali siapa saja yang ada di depannya, baik manusia ataupun objek lain. Lalu, yang kedua, Kiki memiliki display IPS beresolusi 720 pixel. Di sini difungsikan untuk menampilkan ekspresi melalui layar display tersebut. Lalu yang ketiga ada sensor-sensor, yaitu ada sensor sentuh dan juga sensor proximity yang dipasang di bagian depan, belakang, kanan, dan kiri dari Kiki AI tersebut. Lalu yang keempat ada kamera dengan resolusi HD+, dan juga range 16 degree. Dan yang kelima ada 2 speaker di belakang kepalanya. Yang keenam, untuk bergerak dan beraktivitas, Kiki AI menggunakan motor servo, baik di bagian kaki dan juga untuk menggerakkan lehernya. Lalu untuk sumber dayanya, Kiki AI menggunakan baterai Li-ion 2300 mAh dan juga dilengkapi
stasiun pengisian daya berupa charging dock 15 watt yang juga difungsikan sebagai kandang dari Kiki AI. Lalu yang ke-9, Kiki AI bisa dikoneksikan dengan smartphone. Di sini digunakan untuk mengatur waktu tidur dan juga mengupdate perangkat lunak jika dibutuhkan. Lalu yang ke-10, Kiki AI juga bersertifikasi IP54 yang diklaim bisa tahan cipratan air dari segala arah. Lalu yang ke-11, Kiki AI memiliki berat sekitar 3,5 pounds. Lanjut. Selanjutnya, karena robot Kiki AI ini sudah terintegrasi dengan kecerdasan buatan, jadi dia memiliki karakteristik seperti layaknya hewan biasa, hewan peliharaan biasa. Contohnya, dia tuh affectionate, dia loyal dan protektif ke pemiliknya. Contohnya jika pemiliknya itu sudah pulang dari rumah, nah robot ini otomatis itu mendekati dan menyambut pemiliknya. Lalu yang kedua itu dia suka untuk tidur siang gitu. Dia ada mode untuk tidur siang. Selanjutnya intelektual. Dia itu fast learner dengan adanya machine learning. Jika pemiliknya itu mengajarkan trik-trik baru, dia bisa dengan cepat tanggap untuk mempelajarinya gitu. Selanjutnya dia adventurer, dia suka mengeksplorasi hal-hal baru dan lingkungan baru. Selanjutnya dia itu memiliki sifat social, jadi dia suka untuk bertemu dengan orang-orang baru dan jika ada robot Kiki AI lainnya, dia suka untuk berteman gitu, berkomunikasi bersama. Next. Nah, how it works. Next. Nah, untuk robot ini dia bisa mendeteksi emosi manusia dengan bantuan adanya tadi face recognition dan juga ada kamera dan juga ada mikrofon. Dia jadi bisa mendeteksi emosi dengan ciri-ciri seperti berikut. Kalau emosi sedih, ciri-cirinya itu matanya sembab, keluar air mata, dan suaranya sesegukan. Nah, respon dari robot ini, dia akan mendekat dan memeluk orang tersebut. Yang kedua, emosi marah. Ciri-cirinya itu mukanya merah, bola mata membesar, suara teriakan, atau suara volumenya itu besar. Terus, respon dari robot ini adalah dia tidak berisik dan mencoba mendekati orang tersebut atau pemiliknya ini secara perlahan. Nah, emosi yang ketiga itu bahagia. Ciri-cirinya itu dia tersenyum, orang-orang itu tersenyum dan sering tertawa. Nah, respon dari robot ini adalah dia akan mendekat, memeluk, dan menggonggong. Next slide. Berikutnya adalah bagaimana cara Kiki AI ini dapat mengenal lingkungan baru atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang pertama adalah ketika Kiki AI ini bertemu dengan orang baru, maka dia akan mendekat dan menggonggong untuk mengajak berkenalan. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, Kiki AI ini mampu membedakan antara wajah pemiliknya ataupun wajah-wajah baru yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Berikutnya adalah berkeliling di sekitar. Maka Kiki AI ini dapat pulang kembali ke tempat semulanya. Berikutnya adalah Kiki AI ketika bertemu dengan Kiki AI lainnya, maka mereka dapat menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi. Berikutnya mobile app. Dari Kiki AI ini, dia juga dapat menangkap sinyal dari aplikasi yang ada di smartphone. Bergerak sesuai perintah sinyal aplikasi, jadi Kiki AI itu seperti dikontrol oleh smartphone tersebut yang dipegang dan dikendalikan sendiri oleh majikannya. Dan dari mobile app tersebut, Kiki AI juga dapat diatur sleep mode-nya sehingga robot tersebut dapat tertidur. Berikutnya adalah Are You Even Real? Fun fact mengenai about Kiki AI ini, yang pertama adalah Kiki AI ini menggunakan bahasa Inggris secara generalnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk Kiki AI ini dapat menggunakan kosakata yang sering diucapkan
oleh majikannya sendiri. Berikutnya adalah tidak terkoneksi dengan internet, kecuali untuk update software. Dengan tidak terkoneksi dengan internet ini menyebabkan KIKI itu dapat bergerak lebih cepat dan juga menjaga privasi mengenai apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari majikannya tersebut. Berikutnya merekam suara dan juga gambar secara internal. Jadi apa yang direkam dan apa yang didengar itu tidak diupload kepada cloud atau internet, tapi disimpan secara internal dari memori yang tersedia di robot tersebut. Berikutnya, memberikan reaksi sesuai dengan reaksi yang diterima dari majikannya. Apabila majikan atau seseorang memberikan respon yang baik kepada KIKI, maka dia akan memberikan respon yang baik kembali kepada orang tersebut. Namun jika orang tersebut memberikan respon yang buruk kepada KIKI, maka dia juga dapat memberikan respon yang buruk kepada orang tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dava. Ya, selanjutnya di sini ada dua gambar. Gambar yang paling kiri menampilkan suatu keluarga yang sedang bermain dengan anjing peliharaannya, dan sebelah kanan ada sebuah keluarga yang sedang bermain dengan robot peliharaan Kiki AI. Di sini kami menyimpulkan bahwa Kiki AI ini memiliki persamaan dengan hewan peliharaan seperti anjing atau kucing yang memiliki sifat dan tingkah laku yang persis selayaknya hewan peliharaan sesungguhnya. Dan di bawah gambar tersebut terdapat quote dari Godfrey Reggio, yang seorang American director, dan kata-katanya adalah, "It is not about we use technology, we live it." Next slide. Ya, di sini adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk mencari informasi-informasi tentang Kiki AI. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Selamat sore dan terima kasih.